Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, Alhamdulillah. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Herman, sebagai guru di SMP Saidiyah Persebaya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Bapak, Alhamdulillah. bagaimana kabar Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi yang agak sehat. Oh, Mohon maaf nanti kalau memang ada kekurangan dalam memberikan pelayanan. mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Gitu. Ini Pak, saya pagi hari ini mau mengadakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Oke. Terima kasih Bapak Herman. Siap. Nama saya Bahris. Saya sebagai kepala sekolah SMA Saidiyah yang beralamat di Jalan Raya Air Mata Budilunar Surabaya. Selanjutnya kami ingin keperluan Ustadz Herman dalam rangka ini dalam hal apa yang bisa kami bantu dari SMA Saidiyah. Baik, terima kasih Bapak. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah ya. Iya. Mestinya kan mesti memimpin pendidikan atau lembaga itu, mestinya ada beberapa hal atau beberapa kasus yang harus ditangani oleh Bapak, kan seperti itu. Pertanyaan saya yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Iya. Terima kasih. Sebelum menjawab pada poin yang ditanyakan Ustadz Herman itu, saya jelaskan bahwa yang namanya organisasi itu tidak lepas dari permasalahan. Ya. Kalau ada permasalahan berarti sekolah itu mati, gitu ya. Jadi setiap hari kita pasti akan dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan, baik itu katanya Ustadz Herman tadi itu yang bersifat dilema etika atau rujukan moral. Kalau rujukan moral acuannya sudah jelas, itu pasti bisa lebih mudah untuk memutuskan atau mengidentifikasi masalah itu. Karena rujukan moral itu biasanya menyatu pada ada hal yang benar, ada hal yang salah. Jadi katanya agama itu sudah jelas, yang hak, yang batil, itu rujukan moral. Tetapi kalau dilema etika itu memang agak rumit dan butuh penyelesaian yang memang agak lama lah ya. Karena itu butuh yang pertama, identifikasi itu pasti dua-duanya pasti mengandung nilai kebenaran. Ya, sama-sama benar. Sama-sama benar. Ya, itu. Kedua, pasti di antara yang berkonflik itu ada punya kepentingan politik atau mohon maaf ya, kalau kita ngomongin masa-masa masa politik ada politik ada kepentingan gitu. Ada kepentingan istilahnya Pak, tanda kutip ya. Ada kepentingan. Ya. Terus yang ketiga itu pada saat kita akan memutuskan dari dilema etika itu pasti ada perasaan yang kurang menyenangkan pada salah satu pihak. Nah itu salah satunya cara mengidentifikasi di dilema etika ya seperti itu. Baik Bapak ya. Untuk selanjutnya, terus dari penjelasan Bapak ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan seperti yang Bapak jelaskan tadi itu ya. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Ya kembali ke jawaban saya yang tadi bahwa ini membutuhkan proses waktu yang agak lama. Jadi pertama itu yang harus kita lakukan itu harus collecting informasi. Akhirnya apa? Dari kedua belah pihak itu kita harus mengetahui apa sih yang sebenarnya yang mereka akan tuntut. Itu dari dua pihak. Jadi kita harus betul-betul mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari kedua belah pihak. Setelah itu
biasanya yang dilakukan kalau saya itu di SMA saya itu ya adalah membentuk tim, melibatkan orang lain, melibatkan orang lain, di mana orang lain itu sebenarnya tidak berada di salah satu pihak tersebut. Setelah saya bentuk sebuah tim, melibatkan orang lain, saya berikan mereka itu pemahaman inilah yang terjadi. Seperti apa menurut kalian dalam penyelesaian seperti ini? Akhirnya apa? Tim yang saya bentuk berusaha mencari, menggali informasi yang lebih mendalam lagi. Karena pemikiran orang satu akan tidak lebih baik dari pemikiran 2 atau 3 orang kan seperti dalam agama. Jadi pada saat itu setelah tim dibentuk, permasalahan kami beri waktu. Tidak satu pada saat itu kami musyawarahkan langsung mengambil keputusan, tapi dari tim-tim yang terlibat di situ memikirkan bagaimana solusi yang terbaik dari kasus ini. Setelah 3 hari atau beberapa hari dari setelah mereka dikumpulkan dibentuk tim, baru kami kumpulkan mereka kembali dan mereka akan mengeluarkan pendapat masing-masing sesuai dengan apa yang mereka temukan di lapangan. Jadi intinya sebelum memutuskan, Bapak itu istilahnya mengumpulkan informasi yang baik, kemudian membentuk tim, kemudian memberikan pemahaman seperti itu ya. Jadi intinya dalam memutuskan, Bapak ini membutuhkan proses yang lama gitu. Biar apa keputusannya nanti ini biar betul-betul ini istilahnya bisa diterima. Baik. Terus yang terakhir gini, Ustaz Herman, kebiasaan mengambil Ustaz ini ya. Ini yang terakhir itu adalah keputusan yang akan kita ambil itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana kita ada. Kita kan berada di pondok pesantren, kan gitu. Jadi meskipun dari pihak yang kita libatkan, tetapi jangan lupa bahwa katanya peribahasa mengatakan menjunjung tinggi langit, tetapi kaki tetap menginjak bumi. Apa artinya? Boleh kita melakukan sebuah ambisi-ambisi atau solusi-solusi yang hebat menurut, tapi jangan lupakan bahwa ini adalah pondok pesantren. Jadi harus menyesuaikan dengan keputusan itu bagaimana searah dengan keputusan dari pondok pesantren. Jadi kan yang sama-sama bersinergi gitu. Artinya bisa beda keputusan yang mungkin yang sekolah non pesantren dengan bisa beda terjadi. Seperti saya terima kasih Bapak ya. Sangat baik sekali. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur Bapak seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau memang seperti itu ya tadi sebenarnya hampir sama. Cuman ya kalau memang itu sebenarnya kita itu kalau dalam istilah pembelajaran itu ada pendokumentasian kasus. Jadi permasalahan mulai dari awal itu ditarik ke belakang sampai kita akan ketemu akar permasalahan itu apa, gitu. Jadi istilahnya kasus-kasus yang pernah terjadi kita dokumentasikan. Alur ceritanya biar ketemu gitu loh ya. Dari mana seperti itu. Setelah itu akan membentuk seperti tadi itu tim investigasi namanya. Artinya tetap tidak lepas dari tim Pak. Dari tim kita tidak bisa. Selama ini saya memang apapun yang terjadi saya pasti melibatkan orang-orang. Bahkan ada dari pihak ketiga yang di luar dari pondok pesantren yang saya pikir pemahamannya itu, pengetahuannya, referensinya lebih tinggi dari saya, itu perlu diuntukkan. Sehingga kata Bapak tadi itu artinya keputusan orang satu ini akan lebih sempurna dari keputusan orang yang 2, 3, 4 ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, yang menjadi tantangan mungkin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari silakan Bapak. Silakan. Bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya. dengan matang dan sebagainya. Setelah Bapak tadi menjelaskan sudah membentuk tim ini dan sebagainya. Ya. Sebenarnya kalau tantangan atau apa ya, hal-hal yang mempersulit untuk dalam pengambilan keputusan itu pertama ya sulitnya kita mencari informasi tentang kasus itu. Itu tantangannya ya. Itu tantangannya. Baik komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan itu kadang-kadang apa ya tidak menyampaikan kronologis kejadian atau apapun yang sebenarnya karena ada kepentingan pasti ada sesuatu yang disembunyikan dari orang-orang tersebut. Jadi memang yang pertama itu adalah letak ada di komunikasi. Kalau memang keduanya sama punya keinginan tujuan yang baik, maka keterbukaan komunikasi itu komunikasi dua arah kalau istilah sekarang itu harus dilaksanakan dalam keterbukaan itu. Yang kedua itu adalah bagaimana kita dalam memutuskan itu sesuatu itu memang betul-betul objektif. Objektif Ya. Putusannya Objektif. Kenapa? Karena kamunya sebagai pimpinan itu tidak ingin memutuskan menguntungkan salah satunya. Jadi mana yang memang terbaik dari itu, ya itu adalah sebagai keputusan yang terbaik untuk dilaksanakan. Jadi memang sebenarnya. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana membentuk empati dan keadilan tadi. Membentuk empati. Ya. Jadi di empati itu bagaimana kedua belah pihak tidak saling ketersinggungan, bahwa yang satu diuntungkan satu yang tidak. Bagaimana itu membangun empati itu seorang pimpinan, bagaimana keduanya nanti keputusan ini setelah diambil semuanya bisa berjalan dengan efektif, tidak ada. Intinya bagaimana kedua belah pihak ini nanti bisa menerima. Ya itu terletak. Ya, baik Bapak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan ketika ada kasus di tempat pada waktu itu langsung diselesaikan pada waktu itu, atau memiliki sebuah jadwal? Artinya di pending dulu, nanti jadwal saya untuk menyelesaikannya. Atau juga bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini di sekolah Bapak dalam memimpin lembaga di SMA saya Pak. Ya, terima kasih Pak Herman. Sebenarnya dalam prosedur itu atau ada jadwal tersendiri atau apa, sebenarnya itu kan bersifat insidentil. Kejadian-kejadian itu seperti itu. Jadi itu kami mempunyai apa ya prosedur pelaporan. Apakah pasti ada tim yang ada curhat atau apa. Kan kita tidak langsung menyelesaikan permasalahan. Pada saat kami tampung dulu semua permasalahan dari mana si A, si B, si C kan gitu ya. Setelah itu kami akan membentuk yaitu setelah semua sudah terangkum di sini permasalahan, maka selanjutnya kami membentuk tim investigasi itu. Terus langsung nanti setelah semua terkumpul seperti berapa hari lamanya sudah dijelaskan tadi, baru pada saat pengambilan keputusan. Setelah itu kemudian hasilnya yang terakhir adalah yaitu adalah komunikasi dan penyampaian keputusan kepada semua pihak. Berarti dalam mengambil sebuah keputusan ini Bapak berarti tidak langsung. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu gitu Bapak ya. Karena ada memang permasalahan yang perlu ditanggapi dengan serius atau masih ini dalam kategori masih anggaplah skala kecil, jadi biarkan dulu sebelum itu aja. Siap. Selanjutnya Bapak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Itu. Yang pertama itu adalah untuk sebagai sarana pendukung itu yang adalah bagaimana kita itu sebenarnya memiliki tim yang solid, tim yang betul-betul dipercaya, tim yang betul-betul tidak mau berpihak kemanapun. Jadi dia memang betul-betul murni pemikiran mereka untuk
kepentingan. Itu harus Jadi tidak ada kepentingan iya, lain. harus mencari tim yang betul-betul solid seperti itu. Gitu. Yang kedua itu adalah komunikasi yang ada di sekolah. Apakah itu terkait dengan antar guru, dengan yayasan, itu letaknya ada di komunikasi. Dengan orang tua mungkin butuh Pak. Sama sebenarnya, makanya ada pihak ketiga yang Ya. saya kemarin tadi, pihak ketiga yang perlu dilibatkan. Mungkin karena pemikirannya mereka, pengetahuannya mereka lebih tinggi dari yang itu dibutuhkan, karena sebagai pemimpin biasanya seperti itu. Siap. Jadi ada pihak ketiga yang dibutuhkan Mas Yang jelas yang terakhir seperti itu tadi, pedoman yang jelas. Yang seperti saya cantumkan Ya. di sini adalah pondok pesantren. Nah, di mana pondok pesantren punya aturan tersendiri. Jadi bagaimana aturan sekolah itu nanti tidak bertolak belakang dengan aturan pesantren gitu maksudnya. Iya. Jadi harus mensinkronkan juga. Ya, baik, yang terakhir Bapak ya. Iya. Jadi ini sudah terakhir Bapak. Sudah terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, ya, pembelajaran apa Bapak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari etika ini? Dari semua yang telah Bapak dijelaskan. Sebenarnya pembelajaran yang penting pertama adalah sebelum mengambil keputusan, niatkan yang lurus. Bahwa keputusan yang akan diambil itu adalah memang betul-betul keputusan yang memang yang terbaik, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Kedua itu adalah seorang pemimpin itu tidak baik atau kurang bagus dalam melakukan sebuah keputusan itu berdasarkan logikanya sendiri. Jadi kita butuh kerjasama dengan orang lain dalam setiap menyelesaikan suatu permasalahan. Artinya bisa jadi grup sendiri benar atau Iya, belum tentu. Ya, itu yang maksud Bapak, artinya tidak memutuskan sesuatu itu dengan hanya logika sendiri. Ada hanya lain mungkin Bapak? Sudah, itu aja cukup ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Kris sudah bersedia wawancara dengan saya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan. Amin. Terus Bapak, supaya Bapak semakin terus Amin. maju pada sekolah Saidiyah gitu Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bekerja. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, siap Ustaz. Baik, nama saya Herman, selaku guru di SMP Saidiyah Jalan Air Mata Bunda Rosbaya Bangkalan, dan saya saat ini lagi sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangkalan, Bapak. Hari ini, pagi ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak terkait dengan dilema etika dan rujukan moral Bapak. Siap. Dengan Bapak Thomas ya? Siap. Sebagai kepala sekolah SMP Saidiyah Bapak, betul Bapak. Langsung Bapak ya? Siap. Yang pertama, mestinya Bapak dalam memimpin sekolah ini ada hal-hal atau ada masalah yang mungkin butuh diatasi dan sebagainya Bapak, sehingga butuh saya konsultasi pada pagi hari ini. Yang perlu saya tanyakan Bapak, selama ini Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini Bapak? Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Thomas Aki, sarjana pendidikan, dan di sini bertindak sebagai kepala SMP Saidiyah, dan yang dihadapi saya adalah Bapak Herman, guru penggerak angkatan 9, yang akan menanyakan pertanyaan apa tadi? Dilema etika Dan rujukan moral ya.
cara mengidentifikasinya ya. Betul, cara mengidentifikasi rujukan moral dan dilema etika yang terjadi di SMP saya. Ya, terima kasih. Barangkali begini, Ya. kami itu tiap hari hampir selalu bertemu dengan para dewan guru, dan disitulah banyak guru-guru menyampaikan tentang apa yang terjadi baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Berangkat dari itulah, di samping kami juga memonitoring dan menjaga anak-anak itu, kami mendata sedini mungkin apa yang sekiranya terjadi kepada anak, baik itu yang akan berdampak positif maupun yang akan berdampak negatif. Lah, dari situlah kemudian kami memilah dan memilih mengumpulkan data semua itu, baik dari laporan guru maupun temuan kami sendiri, untuk kemudian yang baik kita dorong untuk menjadi baik, yang sekiranya tidak baik kita carikan solusi bersama dengan guru-guru sesuai dengan fungsinya, bagaimana caranya. Nah, itu. Berarti dalam hal mengidentifikasi ini Bapak tetap melibatkan guru, Pak ya? Oh ya, Tetap guru, informasinya juga dari guru, Jadi- selain dari guru juga teman Bapak sendiri ya, karena guru itulah yang bersentuhan langsung dengan siswa di kelas. Ya. Sementara wali kelas adalah sebagai ibu pemangku kelas itu sendiri. Ada BK di atasnya, ada wakil, dan saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab keseluruhan, baik kepada guru sampai kepada murid sampai kepada sarprasnya. Oleh karenanya kami itu tidak bisa lalu menyendiri melakukan kebijakan, karena sekolah itu adalah sivitas, kelompok kerja bersama untuk kemudian sesuai fungsi dan kemampuannya itu semua kita akomodasi. Betul. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak. Dua kepentingan ini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi terima kasih. Dua kepentingan itu kalau yang biasa ada porsi yang berbeda. Kalau yang biasa ya, mesti satu kepentingan kebenaran, mesti satu kepentingan yang tidak begitu benar. Ketika ditanya kepentingan yang sama-sama mengandung kebaikan, mengandung maslahat, ini semua kalau dijawab secara spontan, dua-duanya kami pilih. Dua-duanya kami pilih. Karena kepentingannya dua-dua sama-sama menguntungkan. Jadi kedua itu saling mendukung. Cuma peletakan positioningnya saja yang tepat itu di mana dan yang tepat itu di mana. Jadi kami tidak bisa lalu membedakan dua kepentingan yang sama-sama benar, lalu satunya kebenaran yang satunya diabaikan. Dua-duanya akan kami ambil. Cuman polanya saja yang harus kita atur. Kadang-kadang kebenaran itu letaknya di sini, tapi kalau salah letak itu menjadi tidak benar. Nah, itu saja yang kami kelola. Itu, terima kasih. Jadi keduanya sama dipilih, hanya polanya yang diatur. Iya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedurnya. Oke. Jadi kalau kita bicara prosedur, kalau di sekolah itu di dalam menangani masalah itu kan ada proses. Prosedur yang pertama adalah bagaimana caranya tidak menyakiti orang lain. Tentu bungkus besarnya adalah dengan cara sopan, santun, etika, moral. Itu bungkus besarnya. Karena di sini sekolah kami dinaungan pondok pesantren, tentu prosedur yang kita pakai adalah prosedur secara syariat Islam. Dan kemudian aturan yang berlaku dan diberlakukan oleh pemerintah seperti dari Kemendikbud dan seterusnya. Itu yang kami jalankan. Sehingga apapun aturan itu, kalau aturan itu bertentangan dengan agama, kami juga harus wetensi dulu, mila-mila dan milih-milih. Nanti kita cari hukumnya seperti apa, ini harus mengambil keputusan. Kalau memang ya tidak bisa.
Kalau hukumnya tidak oke, kita bisa carikan solusi. Solusi. Karena di pesantren ini para ahli fikih, fuqahanya banyak, sehingga cari solusi. Itulah keunggulannya sekolah yang di bawah naungan pondok pesantren, sehingga dua sisi antara jalur uluhiyah dan jalur sosial kemasyarakatan kita sama-sama dipadukan, bukan disentil-sentilkan. Nah itu kami. Ya, itu prosedur ya Pak. Iya. Kan, ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Oke, yang paling efektif itu kita tetap kembali kepada hukum Tuhan. Paling adil semua keputusan itu standarnya adalah kembalikan kepada syariat Islam. Kalau karena kita orang Islam itu, jadi tetap kami standar besarnya adalah mengacu kepada syariat Islam yang telah diwahyukan melalui Rasulnya. Itu yang kami ambil. Kenapa begitu? Karena pondok pesantren ini adalah on the track, tetap ikut bagaimana Al-Quran dan Hadis serta dikembangkan oleh para ulama dan dipahamkan kepada para asatid di sini. Kemudian asatid menyampaikan kepada para siswa dan dewan guru yang bukan asatid. Itu yang kami kembangkan. Tetap secara total hukum syariat Islam. Iya. Yang diambil Pak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika? Jadi biasanya kita dalam mengambil sebuah keputusan itu ada saja rintangannya. Mungkin rintangan yang selama ini Bapak alami itu apa? Yang pertama, kembali lagi kepada di sini sekolah juga mau pondok-pondok pesantren. Tapi siswanya ada dua kelompok besar. Sebagian besar dari pondok pesantren, sebagian besar dari luar. Lah, secara rekod akademik, kalau bicara rekod akademik, itu mesti yang pesantren punya dua keunggulan. Yang pertama punya keunggulan di bidang agama, yang kedua juga punya kemampuan di bidang umum. Sementara yang dari luar punya kekurangan di bidang agama, bersaing di bidang umum. Bagaimana cara mengambil keputusan itu? Kita bangun aturan sekolah integratif dengan pondok pesantren yang di dalam itu tetap agamanya, karena sudah mapan dan sudah punya kemampuan itu tetap didorong. Yang di luar ini kita genjot bagaimana punya kemampuan walaupun tidak sama persis dengan yang di dalam, minimal ada standar yang kita bangun bahwa lulusan sekolah kami itu mampu di bidang agama standarnya ini. Nah itu. Jadi disitulah kami kan sudah membangun aturan sekolah integratif dengan pondok pesantren. Lah, kemampuan anak yang dari luar walaupun tidak sama dengan yang dari pesantren, tapi minimal punya bekal ilmu keagamaan yang mampu bisa dipakai standar hidup sehari-hari dirinya, walaupun tidak mampu menyampaikan kepada masyarakat seperti yang dari pondok pesantren. Itu. Mungkin ada tantangannya Pak. Tantangannya ketika ada forum diskusi antara kelompok ini yang selalu muncul yang dari pesantren, yang dari luar karena punya kekurangan itu. Tantangannya yang di luar ini loh, sampai saat ini tidak bisa sama persis dengan output yang dari pondok pesantren. Itu tantangan besar. Jawabannya ada tantangan itu memang harus dipondokkan kepada pondok pesantren. Tidak bisa orang dari luar lalu punya ilmu seperti pondok pesantren, tidak bisa. Karena pondok pesantren 24 jam anak itu digembleng, diarahkan, dibina secara agama, bahkan tidurnya pun tetap dalam konteks agama. Kalau di luar kan kita belum tentu. Kalau di sini kan dijaga, mau tidur baca apa, niatnya apa kan sudah. Berarti kalau saya simpulkan Bapak dari program Bapak yang dilaksanakan itu, kalau memang yang pesantren ini masih belum dimondokkan, berarti masih belum maksimal Bapak. Masih belum maksimal, itu tantangan yang harus kami terus kita bangun dan kita carikan solusi. Siap, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Jadi ada istilahnya ketika menemukan sebuah masalah misalkan dilematika, apa memang langsung diselesaikan, apa memang
ada jadwal-jadwal tertentu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ada dua hal kalau masalah itu. Ada kasus yang bisa dijadwal penyelesaiannya, ada kasus yang tidak harus diselesaikan saat ini. Jadi kasus yang bisa dijadwal penyelesaiannya itu adalah kasus yang tidak begitu urgent. Tapi kasus yang urgent itu harus kita selesaikan tanpa melihat kapan itu waktu. Selama tidak mengganggu dengan efektivitas kegiatan belajar mengajar, jam berapapun kita tetap melakukan pelayanan. Yang namanya sekolah pondok pesantren ini adalah pelayanan. Yang namanya pelayanan tidak ada batas uang dan waktu. Jadi kalau saya tangkap Fleksibel. ada kasus yang urgent, ada yang tidak. Jadi kalau urgent langsung ditangani. Iya. Karena berbahaya kalau kasus itu tidak ditangani lalu nunggu satu kasus bisa berkembang jadi 10 kasus kalau lambat ditangani. Betul. Baik, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi Bukan seseorang, tapi semua teman-teman sahabat guru ini bagaikan keluarga besar yang saling melengkapi. Jadi di dalam mengambil keputusan itu kami dibantu seluruh sivitas studi di sekolah ini bersama-sama, tidak terkecuali baik itu guru, teknik, bahkan keamanan sekolah dan kebersihan pun itu terlibat di dalam memikirkan bagaimana sekolah ini menjadi maju. Mungkin juga keterlibatan orang tua siswa juga diundang dalam hal ini. Kalau keterlibatan orang tua siswa itu memang ada berkala, ada regulasi yang kita bangun kapan orang tua itu bisa hadir, dan juga kami membangun serap aspirasi daripada orang tua sehingga orang tua datang ke kami untuk menyampaikan perubahan anaknya, baik yang sensitif, yang positif maupun yang negatif ketika kembali ke rumahnya bagi siswa yang pulang tiap hari. Bagi santri yang pulang tahunan itu juga kami akan menyerap aspirasi, tetap menyerap bagaimana perubahan yang positif, bagaimana negatifnya. Sehingga positif itu kadang-kadang akibat daripada anak dibina, negatif itu kadang-kadang berangkat dari lingkungan atau berangkat daripada bertambahnya usia, sehingga anak itu menjadi sensitivitas kepada A, B sampai Z. Kalau usianya itu bertambah yang semula tidak punya rasa lalu kemudian menjadi sensitif. Ya, betul. Nah di sini lagi yang harus kita jaga bersama yang namanya sivitas studika itu adalah pengelola, yaitu kepala sekolah, guru, semua perangkatnya, dan juga wali siswanya. Jadi sivitas studika satu kesatuan dalam kelompok besar yang namanya pondok pesantren, yayasan pondok pesantren Sanafi Saidin, dan seluruh unit-unit pendidikan di bawahnya. Terima kasih. Ini yang terakhir Bapak Thomas. Jadi dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi dari awal panjang lebar, pembelajaran apa yang kiranya dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, pengalaman jadi musyawarah di dalam mengambil keputusan itu adalah mutlak harus dilakukan. Jadi karena Al-Quran juga menganjurkan bermusyawarah, karena keputusan bersama itu insya Allah akan lebih diridhai oleh Yang Maha Kuasa dan akan lebih diterima oleh masyarakat daripada harus memutuskan sendiri. Pada intinya secara personal kita harus mampu menyesuaikan kepada banyak orang, bukan banyak orang yang harus menyesuaikan kepada personalnya kita. Disitulah kalau kita hidup di lapangan. Barangkali itu Ya. dari Baik. saya. Terima kasih Bapak Thomas telah bersedia melaksanakan wawancara dengan saya pada pagi hari ini terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Sangat senang sekali dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu saya pribadi Bapak dalam sebagai
pemimpin pembelajaran di sekolah ini dan sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Fatur. Selamat sore. Alhamdulillah, mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak Fatur selaku kepala sekolah. Sama-sama. Jadi saya nama saya Herman, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangkalan, akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Fatur. Bisa diperkenalkan Bapak Fatur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman, kepala sekolah dari SMP Asrul Ulum, Desa Kelapayan, Kecamatan 10 Bangkalan. Saya bertugas alhamdulillah mulai dari 2010 dan sampai sekarang masih bertugas di tempat yang sama. SMP Asrul Ulum merupakan sekolah satu-satunya Ustaz Oh, siap. yang ada di Desa Kelapayan. Di Desa Kalapayan. Satu-satunya ya. Kayak masuk kecamatan Kecamatan 10. 10 ya. Tapi kalau di Desa Kelapayan itu satu-satunya sekolah menengah pertama. Adanya itu, yang lain itu Madrasah Sanawiyah. Oh, madrasah. Baik, Bapak, ini saya sore ini akan melakukan wawancara dengan Bapak yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral yang mungkin ini terjadi dan pernah ditangani oleh Bapak di SMP yang Bapak pimpin, yaitu khususnya di SMP Asrul Ulum. Jadi pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus tersebut masuk dalam ranah dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Ya. Jadi sebelum saya jawab ya, Siap. dilema etika ini sebetulnya kalau saya menangkap ini adanya suatu pertentangan di mana untuk mengambil kebijakan atau keputusan ini agak sedikit crash dengan situasi dan kondisi yang lain. Ya. Nah, yang selama ini yang mungkin pernah terjadi itu dan agak sering juga terjadi Ya. di sekolah kami itu. Oh, sering terjadi. Ya, agak sering terjadi karena kebetulan lokasi atau letak geografis SMP Asrul Ulum berada di pedesaan. Ya. Jadi yang terjadi itu kadang siswa itu tanya agak telat. Setelah kami tanya ternyata yang bersangkutan itu membantu orang tua. Ya. Jadi agak dilema juga. Kami itu untuk mengambil suatu langkah, misalnya apakah memberikan hukuman atau kita memberikan sesuatu apresiasi. Itu agak, Karena di sisi lain Iya. membantu orang tua, di sisi lain Iya. dapat datang gitu ya. jadi itu yang sering terjadi. Dan selama ini kami menanggapi itu melihat secara jelas dan secara detail apakah betul anak yang bersangkutan itu memang mengalami hal yang saya sebutkan tadi. Apakah benar-benar di rumah itu membantu orang tua? Karena mayoritas yang sekolah di Asrul Ulum itu, di SMP Asrul Ulum itu adalah petani. Petani. Ya. Jadi banyak yang angon, Ya. gitu. Orang tuanya itu ngarit lah. Gitu. Ngarit, Jadi kalau pagi kadang Rata-rata petani. iya membantu orang tuanya ngarit dan lain sebagainya. Itu juga dilema bagi kami. Di satu sisi itu bertentangan dengan kedisiplinan yang telah sekolah buat. Di setiap awal tahun itu kan ada peraturan jam sekian sudah ada di sekolah. Nah, sedangkan di sisi yang lain itu adalah membantu orang tua, dimana itu membantu orang tua itu bagi kami salah satu tujuan sekolah yang harus dicapai. Jadi nantinya kami harapkan semua lulusan itu
bermanfaat khususnya bagi keluarga. Minimal keluarga gitu. Minimal keluarga, Minimal diri keluarga. sendiri dan keluarga itu yang kami alami dalam hal dilema etika. Dilema etika ya, atau pendidikan moral Pak ya. Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih penjelasannya Bapak. Selanjutnya Bapak, ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Bapak dalam langkah mengambil sebuah Ya. keputusan? Ini biar nyambung ya. Iya. Saya menjawab Ya. apa yang telah terjadi tadi kita sambungkan lagi Iya, betul. dengan apa yang harus sekolahan ambil sebagai bentuk tindak lanjut ya terhadap dilema etika yang terjadi di sekolah. di sekolah ya. Ya. Yang pertama itu kami cross check Prospek ya. keabsahan data dari siswa. Ya. Dari siswa itu apakah benar anak yang bersangkutan itu memang membantu orang tua atau tidak. Yang kedua, jika memang kondisinya itu benar dan meyakinkan, maka kita masukkan ke bagian pembinaan atau BP ya, jadi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kita panggil orang tuanya. Dipanggil orang tua. Untuk apa? Yang pertama itu untuk selanjutnya kira-kira bagaimana, apakah bisa anak yang bersangkutan itu untuk membantu orang tuanya nanti di luar Jam sekolah. itu yang pertama. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan atau terpaksa harus menyita waktu awal sekolah itu, ya kita batasi. Jadi berapa kali dalam satu semester. Jadi kita batasi, Artinya tetap boleh, tapi dibatasi dengan itu Pak. dengan catatan ya. Dengan catatan Tidak sampai melewati batas maksimal. batas maksimal yang telah ditentukan oleh sekolah ya. Karena di sekolah itu juga ada peraturan yang harus diikuti. Ya, Dan itu berlaku untuk semua siswa. Dan sebetulnya untuk guru juga ada aturannya juga. Nah, kebetulan ini kita bahas adalah siswa, jadi di siswa itu juga ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Kira-kira Ya, siap. Terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya kemudian setelah apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi itu, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk prosedurnya? Jadi sebenarnya sudah beberapa tahun ini kita antisipasi ya, khususnya ketika penerimaan siswa baru. Ya. Jadi di penerimaan siswa baru itu atau PPDB, Betul. ya, kita kumpulkan wali murid untuk yang siswa baru. Mengumpulkan wali murid tadi ya. Yang kedua, kita sosialisasikan tentang peraturan sekolah. Salah satunya adalah jam masuk dan jam pulang, begitu kira-kira. Kita sosialisasikan itu. Jadi mengumpulkan wali murid itu atau wali siswa untuk mensosialisasikan terkait dengan peraturan sekolah yang harus ditaati oleh semua siswa. semua siswa. Salah satunya adalah jam masuk dan jam pulang. Jam masuk jam Begitu. pulang ini yang sangat Ya, perlu karena tadi kita dipahami oleh orang tua gitu. Nah, kemudian itu antisipasi yang kita lakukan selama ini dan alhamdulillah itu lumayan efektif. Ya, lumayan Alhamdulillah. efektif. Alhamdulillah 90% kita berhasil dalam itu, dan itu didukung juga oleh kesadaran wali murid tentang pendidikan. Karena ya mohon maaf, kalau di desa itu tidak berbeda cara pandangnya terhadap pendidikan dengan ada yang ada di Jakarta. Ada beberapa yang berpandangan bahwa sekolah itu yang penting masuk gitu. Itu yang kita selama ini Mindset yang seperti itu ya, yang harus kita berikan pandangan-pandangan yang bahwa pendidikan itu sangat penting.
bukan hanya yang penting masuk. masuk Iya. gitu, tapi Jadi, ada tujuan-tujuan bagaimana tertentu. iya anak itu nyampe di sekolah, kemudian belajar menimba ilmu dengan baik, kemudian pulang itu dapat sesuatu, dapat ilmu, itu minimal, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak Guru. Ah, ini hasilnya sudah menyambung ini jawabannya ini. Kira-kira setelah langkah-langkah tadi, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini Iya. yang pernah Bapak lakukan? Jadi Yang dalam efektifnya. ya dalam mengambil keputusan untuk membuat sebuah peraturan itu khususnya ya. Ya betul. Jadi kan ada jangka panjangnya yang 4 tahunan. Ya, ada jangka panjang. Itu yang paling pokok dan yang paling utama adalah kita libatkan komite sekolah. Komite sekolah. Jadi perwakilan dari wali siswa kita libatkan dalam Ya. membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Ya. Kemudian ada program kerja 1 tahunan. Tahunan. Ini yang kita lakukan, juga melibatkan komite. Tapi yang menjadi poin pokok kalau di 1 tahun itu adalah guru, kemudian BPBK, kemudian yayasan, kemudian ada dari komponen komite juga, gitu kira-kira. Berarti di sini tidak melibatkan orang tua siswa. Ya, melewati komite itu. Oh, melewati komite Iya. ini ya. Betul. Jadi karena komite itu mewakili wali murid, Sudah mewakili, sudah mewakili, kira-kira begitu. Nah di situ kita florkan semua apa yang apa namanya yang menjadi kendala, kemudian kita bahas bersama, dan alhamdulillah ada komunikasi yang baik antara lembaga, antara sekolah, yayasan dan komite. Ini membuahkan suatu rumusan yang bisa menjadi terobosan gitu. Nah, yang terakhir kami lakukan itu untuk mengantisipasi keterlambatan siswa, kita adakan ngaji kitab di setiap jam 0, istilahnya jam 0. Oh, jam 0. Nah, Jadi berarti sebelum masuk jam pelajaran masuk jam pelajaran. kita ngaji dulu gitu. Oh. Ngaji kitab. Setiap hari apa bagaimana? Itu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hampir setiap hari berarti ya? Hampir setiap Hampir hari. setiap hari. Kalau Senin itu karena ada upacara, kalau Sabtu itu jam 0-nya ada olahraga. Sehingga pada hari Senin dan Sabtu tidak ada agenda Iya. kita. Jadi alhamdulillah dengan rumusan itu permasalahan itu bisa teratasi. Ya. Jadi itu sudah dianggap capaian atau yang sudah efektif, Pak? Yang sementara ini yang sangat efektif itu Oh. sudah berjalan. Ya lah, alhamdulillah. Selanjutnya, jadi dari apa yang disampaikan Bapak tadi, ya, mulai dari mengidentifikasi, mengatasi sebuah masalah, ini tentunya ada hal-hal yang menjadi sebuah tantangan, ya, menjadi sebuah tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika. Selama ini tantangannya apa kira-kira Bapak dalam melaksanakan hal yang apa yang kita bicarakan tadi itu, Bapak? Kembali ke awal tadi, bahwa karena di desa ini dan kebetulan kalau di desa Kelabayan ini mayoritas wali muridnya itu adalah perantau. Oh, perantau ya. Jadi itu menjadi kendala utama. Mengapa begitu? Karena ketika orang tuanya merantau, apalagi sampai bapak dan ibunya merantau, kedua-duanya. Nah, sementara anak itu siswa itu tinggal sama mbahnya atau mungkin pamannya, itu kemudian menjadi suatu kondisi yang agak sulit kita kendalikan, dalam arti bahwa ketika ada masalah kita komunikasi dengan orang tuanya sulit karena orang tuanya ada di luar. Begitu kita panggil ke neneknya yang di iya. sini. Nah, Sementara kalau neneknya yang ada di sini ya nggak mau ngadu, artinya nggak mau datang ke sekolah, kita panggil nggak mau datang. kira-kira Karena nggak ada yang ngantar. gitu ya. Iya. Karena yang bisa ngantar sudah ada di sekolah. Ada di sekolah. Jadi itu menjadi kendala utama sebetulnya bagi kami, dan apa namanya, kami berharap ini nantinya ada solusi yang bisa apa namanya memberikan jalan terbaik. Selama ini kita mencoba dengan cara apa namanya memberikan perhatian yang lebih
kepada siswa kepada yang siswa tidak yang ada orang tuanya yang, tadi. iya, yang orang tuanya itu ada di luar. Kita juga memberikan perhatian, kira-kira begitu. Ya, ya. Terima kasih. Itu berarti kendala yang selama ini masih Ya, dialami sudah seluruh yang masih baik. Hmm. Nah, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu ketika ada sebuah masalah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikannya? Misalkan, oh ini sudah ada masalah dilema etika, wis nanti karena jadwal saya berselesaikan, saya dari ini aja, apa seperti itu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama Baik. ini? Ya. Jadi dalam menangani sebuah masalah atau terkait dengan kesiswaan ya, Ya. karena posisi saya sebagai kepala sekolah, Ya. jadi tidak tidak setiap hari secara langsung berhadapan dengan siswa. Akan tetapi yang saya tahu secara pribadi itu permasalahan siswa itu bertingkat. Ya. Jadi ada poin-poinnya. Ada poin-poinnya. Iya. Jadi misalnya melanggar ini poinnya berapa, melanggar ini poinnya berapa. Nanti kalau sudah mencapai 50 poin, Ya. 50 poin itu beberapa pelanggaran, mungkin satu pelanggaran, karena ada kalau memang pelanggarannya berat itu udah ada yang langsung 50 poin. Ya. Kalau 50 poin itu sudah pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua. Berarti kalau saya simpulkan tidak langsung ditangani Ya. hari itu juga gitu. Tidak. Jadi ada istilahnya perankingan. Jadi Ya. kalau berapa poin jadi atau seberapa urgent masalah itu. Ya. Jadi sebenarnya begini. Ya. Misalnya anak melanggar. Ya. Biasanya ini ditangani oleh wali kelas. Wali kelas. Ini ya. kalau masih tingkat ya, kelas berarti, iya, ya. tingkat kelas. Jadi ini selama masih bisa ditangani oleh wali kelas, ini tidak masuk ke bagian BP dan BK. Jadi pertama wali Wali kelas, kelas. kemudian Kalau BP, masih berlanjut dan anggaplah sedang, ya sedang. istilahnya sedang, itu bisa masuk ke bagian atau ranah BPTK. BP. Dan bisa di atasnya itu lagi. Apa Di itu? atasnya itu BP? masih ada kesiswaan. ada siswa. Jadi kalau sudah dari BPBK itu anggaplah sudah melewati Mas ya, Tetap akan ditangani oleh kesiswaan. siswa. Kalau kesiswaan itu biasanya sudah kaitannya langsung dengan wali murid atau Pemanggilan tadi. pemanggilan, Sudah pemanggilan tadi. bisa SP1, 2 gitu. Jadi surat peringatan. ada tahapan-tahapan yang Ada harus tahapan. dilalui terlebih dahulu. Gitu. Kalau pelanggarannya hanya ringan, Nah. ya otomatis seketika itu mungkin sudah bisa diselesaikan. Atau mungkin dengan teguran guru atau lain sebagainya, Ya. tidak sampai ke. Tapi kalau masih masalahnya terus berlanjut gitu. Ya, Berarti seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. ya. Berarti, Jadi Pak, ya. bisa masuk ke BK, Ya. kemudian kesiswaan dan lain sebagainya. Baik Bapak. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya. Yang paling saya rasakan selama ini adalah solidaritas dan soliditas teman-teman guru, itu yang pertama. Jadi teman-teman guru ini khususnya wali kelas, Ya. BPBK ini alhamdulillah solid. Solid ya. Jadi Ya. iya, jadi kadang ketika ada masalah langsung ditangani. Jadi respect, begitu respect. Yang kedua, dukungan dari wali murid. Dukungan. Iya, jadi wali murid itu alhamdulillah kalau di tempat kami ini sangat mendukung kebijakan-kebijakan sekolah, khususnya yang terkait dengan kesiswaan. Jadi misalnya kita mengambil langkah begini untuk siswa yang melakukan pelanggaran, itu alhamdulillah wali murid itu tidak ada masalah dan bahkan mendukung apa yang kami sudah menjadi keputusan bersama gitu. Jadi yang pertama itu yang kami rasakan adalah soliditas dan solidaritas dari teman-teman guru, wali wali kelas, kemudian Kelas. BPK, kemudian adanya juga dukungan dari wali murid. Jadi
istilahnya ada sendiri gitu, Ya. ada sekolah, Jadi- jadi ada yang membantu gitu. Ada yang bantu. Jadi itu yang membuat kita semangat itu tambah gitu kira-kira. Jadi merasa kita bersama gitu. Bersama gitu. Jadi dibangun kekeluargaan berarti Bapak ya. Ya. Baik. Ini yang terakhir Bapak ya. Oh, iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, dijelaskan oleh Bapak Fatku tadi itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Etika? Ya. Ya. Yang pertama bahwa murid kita itu adalah anak kita. Ya. Membangun murid itu, membangun siswa itu harus bersama. Ya. Tidak bisa hanya kepala sekolah, tidak bisa hanya guru, tapi harus bersama antara murid itu sendiri, Murid sendiri, kemudian wali murid, wali murid, ya. kemudian wali kelas, guru pengajar, dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu harus bersama. Istilahnya semua warga sekolah. Ya, harus ikut aktif dan berperan aktif untuk menggiring anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang ditujukan oleh negara kita ini untuk membawa kecerdasan bangsa, khususnya menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Kira-kira. Dan alhamdulillah dengan adanya wacana kurikulum merdeka, kita itu memberikan ruang yang lebih bagi kami untuk bergerak. Kira-kira begitu. Jadi kalau dulu kita memberikan target ini itu, kalau di kurikulum merdeka ini kita bisa mengelola lembaga kita ini benar-benar sesuai dengan karakteristik sekolah yang ada, Yang dibutuhkan. yang dibutuhkan. Ya, kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Fatku telah membersamai kami untuk melaksanakan wawancara selaku kepala sekolah SMP Asrul Ulum Desa Pelampayan Kecamatan 10. Ya, dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Bangkalan mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak. Mudah-mudahan SMP Asrul Ulum terus maju ke depan Bapak ya. Terima kasih dan mohon maaf Mas. Ya, sama-sama. Jadi Baik. saya sebelum saya akhiri juga dari saya selamat kepada Bapak Herman, sudah menjadi bagian dari guru penggerak ya. Ya. Semoga nanti Alhamdulillah. diberikan kelancaran. Amin 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 amin. Gitu. Terima kasih Bapak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.